UPS. Tangan saya licin. Desisnya sini setelah sengaja menyiramkan tinta hitam pekat ke kemeja putihku. Dia tertawa puas, merasa dirinya calon istri CEO yang tak tersentuh hukum. Aku hanya menatap noda itu, lalu menekan ponselku di hadapannya. Sayang, masuk ruangan HRD sekarang. Pacar hayalanmu baru saja. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma nasi goreng kampung dan kopi hitam memenuhi ruang makan yang luas itu. Pagi itu hening, hanya terdengar denting sendok beradu dengan piring porselen. Namun, wajah Wisnu tampak kusut, seakan beban dunia sedang menimpa pundaknya yang tegap. Hesti, wanita anggun dengan rambut yang digelung sederhana, meletakkan cangkir kopi di depan suaminya. Ia menatap lekat-lekat pria yang sudah menemaninya selama 5 tahun pernikahan itu. Mas, keningmu itu loh, ditekuk terus. Nanti tua sebelum waktunya. Goda Hesti lembut, mencoba mencairkan suasana. Wisnu menghela napas panjang, meletakkan sendoknya. Aku pusing, Hes. Laporan turnover karyawan bulan ini naik lagi. Banyak staf bagus yang resign mendadak. Alasan mereka di surat pengunduran diri selalu klise, ingin mencari tantangan baru. Tapi aku tahu, ada yang gak beres di kantor pusat. Hesti menarik kursi, duduk di samping suaminya. Mas sudah tanya ke manajer HRD? Siapa namanya? Shirley. Mendengar nama itu, Wisnu memutar bola matanya. Itu dia masalahnya. Setiap kali aku tanya Shirley, dia selalu bilang, Bapak tenang saja. Mereka itu mental tempe, gak kuat kerja di perusahaan bonafide seperti kita. Shirley selalu punya alasan manis. Tapi intuisiku bilang, dia menyembunyikan sesuatu. Aku mau audit, tapi aku butuh bukti nyata di lapangan, bukan sekadar angka di kertas. Hesti tersenyum tipis. Sebuah ide gila melintas di benaknya. Ia ingat, dulu sebelum menikah dengan Wisnu, ia adalah auditor eksternal yang cukup disegani. Insting detektifnya tiba-tiba menyala. Mas, panggil Hesti pelan namun penuh arti. Posisi staf administrasi yang kosong di divisi umum itu, sudah terisi belum? Wisnu mengernyit. Belum. Shirley bilang susah cari orang yang kompeten. Kenapa? Izinkan aku yang mengisinya. Jawab Hesti mantap. Wisnu tersedak kopinya. Apa? Kamu? Hes, kamu itu istri CEO. Masa kamu mau jadi staf admin? Nanti kalau ketahuan bagaimana? Justru itu kuncinya, Mas. Nggak akan ada yang tahu. Aku akan pakai nama gadisku, Hesti Pratiwi. Penampilanku akan aku ubah sedikit. Lebih sederhana, pakai kacamata, tanpa tas branded. Biarkan aku masuk ke sana, melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di bawah kepemimpinan Shirley. Anggap saja ini undercover boss, tapi versi istri. Wisnu menatap istrinya ragu, namun ia tahu keras kepalanya Hesti. Kamu serius? Lingkungan di bawah sana mungkin gak senyaman yang kamu bayangkan. Aku butuh 1 bulan, Mas. Atau kurang. Kalau memang Shirley itu racun di perusahaanmu, aku sendiri yang akan menemukan penawarnya. Tapi janji satu hal, Hesti menatap mata suaminya tajam. Di kantor, anggap aku orang asing. Jangan senyum, jangan menyapa, jangan ada perlakuan khusus. Sampai aku kasih kode. Wisnu akhirnya tersenyum, senyum pertama di pagi itu. Ia menggenggam tangan Hesti. Baiklah, Bu Detektif. Tapi kalau ada 1 orang saja yang berani kurang ajar sama kamu, lapor aku detik itu juga. Aku nggak akan segan-segan meratakan gedung itu. Hesti tertawa kecil. Tenang saja, sayang. Aku bisa jaga diri. Pagi itu, kesepakatan suami istri itu terjalin. Tanpa mereka sadari, keputusan ini akan memicu badai besar di kantor Nusantara Logistik. Badai yang akan menyeret seorang manajer HRD yang terlalu percaya diri ke dalam lubang kehancuran. Senin pagi di lobi gedung Nusantara Logistik terasa sibuk. Hesti melangkah masuk dengan penampilan yang jauh berbeda dari biasanya. Dress sutra langganan desainer ia tinggalkan di lemari. Hari ini, ia mengenakan kemeja katun putih polos yang agak kebesaran, rok bahan hitam selutut,
dan sepatu datar. Rambut indahnya diikat ekor kuda, dan wajahnya hanya memoles bedak tipis serta kacamata berbingkai tebal yang menutupi ketajaman matanya. Ia tampak seperti karyawan baru yang lugu. Sempurna. Selamat pagi, saya Hesti Pratiwi. Saya dipanggil untuk wawancara dan orientasi hari ini dengan Ibu Shirley, ucap Hesti pada resepsionis. Resepsionis itu menatap Hesti dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan sedikit meremehkan. Oh, anak baru ya? Tunggu di sofa sana. Bu Shirley lagi touch up, jangan berisik. Hesti menahan senyum geli. Baru resepsionis saja sudah begini, batinnya. Ia duduk menunggu. 10 menit. 20 menit. 1 jam berlalu. Hesti sengaja tidak protes. Ia sedang mengukur kedisiplinan Departemen HRD. Tepat pukul 10, pintu kaca ruangan HRD terbuka. Aroma parfum menyengat langsung tercium bahkan sebelum orangnya terlihat. Keluarlah sosok wanita dengan pakaian yang, menurut Hesti, lebih cocok untuk ke pesta koktail daripada ke kantor logistik. Shirley mengenakan blus merah menyala dengan potongan dada rendah, rok mini kulit yang ketat, dan sepatu hak tinggi 12 cm yang berbunyi tak-tok-tak nyaring setiap kali melangkah. Wajahnya penuh dengan riasan tebal, bulu mata palsu anti badai dan lipstik merah marun. Mana yang namanya Hesti? Tanya Shirley dengan suara cempreng yang dibuat-buat manja. Hesti berdiri dan mengangguk sopan. Saya, Bu. Shirley memindai Hesti dengan tatapan menilai yang sangat tidak nyaman. Bibirnya mencibir sedikit. Penampilan standar banget ya. Tapi ya sudahlah, Pak Wisnu butuh admin cepat. Masuk. Di dalam ruangan Shirley, suasananya lebih mirip salon pribadi daripada ruang kerja profesional. Ada cermin besar, tumpukan majalah mode di atas dokumen kerja, dan foto Shirley berukuran besar di dinding. Duduk, perintah Shirley tanpa menoleh, sibuk mengecek kukunya yang baru dimanikur. Dengar ya, Hesti. Di sini, aturan nomor 1 adalah, jaga penampilan. Meskipun kamu cuma admin gudang data, jangan malu-maluin divisi saya. Kamu punya baju yang lebih, berkelas dikit nggak? Hesti pura-pura menunduk takut. Maaf, Bu. Ini pakaian terbaik saya. Shirley mendengus. Ya sudah. Tugas kamu gampang. Rapikan arsip, input data, dan yang paling penting, jangan pernah cari muka sama atasan. Terutama Pak Wisnu. Hesti mengangkat alisnya di balik kacamata. Pak Wisnu, Bu. Wajah Shirley langsung berubah, seolah sedang membicarakan milik pribadinya. Iya, Pak Wisnu, CEO kita. Dia itu, bisa dibilang sangat dekat sama saya. Kami punya chemistry khusus. Jadi kalau Pak Wisnu lewat, kamu tunduk saja. Jangan coba-coba tebar pesona. Dia nggak suka perempuan kampungan. Dia seleranya yang berkelas, kayak saya. Hesti harus menggigit bagian dalam pipinya agar tidak tertawa terbahak-bahak. Oh, Mas Wisnu, seleramu turun drastis di mata wanita ini, pikirnya. Baik, Bu. Saya akan ingat itu, jawab Hesti dengan nada patuh. Bagus. Sekarang keluar. Cari Dodi di pojok sana, dia yang akan ajari kamu teknisnya. Saya mau meeting penting urusan hati. Shirley terkekeh sendiri seolah itu lelucon lucu, lalu mengibaskan tangannya mengusir Hesti. Hesti keluar dari ruangan itu dengan satu kesimpulan pasti. Shirley bukan hanya tidak profesional, tapi juga hidup dalam dunia hayalannya sendiri. Dan ini baru permulaan. Hesti berjalan menuju kubikel di sudut ruangan yang ditunjuk Shirley. Di sana, seorang pria berkacamata dengan kemeja flanel kotak-kotak sedang sibuk mengetik dengan kecepatan tinggi. Mejanya penuh dengan tumpukan kertas yang menggunung. Permisi, Mas Dodi, sapa Hesti. Pria itu terlonjak kaget. Hampir menjatuhkan gelas air mineralnya. Iya? Astaga, kaget saya. Kamu, karyawan baru ya? Hesti? Iya, Mas. Saya diminta Bu Shirley menghadap Mas Dodi. Dodi menghela napas, wajahnya terlihat lega sekaligus kasihan. Ia segera menarik kursi kosong yang agak reot. Duduk, Mbak Hesti. Maaf ya kursinya agak goyang, yang bagus diambil ke ruangan Ibu Ratu semua. Ibu Ratu? Tanya Hesti polos. Dodi celingukan, memastikan tidak ada orang di sekitar,
lalu berbisik, "Bu Shirley." "Siapa lagi?" "Kami di sini panggil dia begitu kalau lagi nggak ada orangnya." "Selamat datang di neraka dunia, Mbak." Hesti tersenyum ramah, mencoba menggali informasi. "Memangnya separah itu ya, Mas?" Tadi pas wawancara beliau kelihatan tegas. "Tegas apanya?" cibir Dodi pelan sambil mulai membuka file di komputer. Dia itu cuma peduli sama dua hal, dandan dan ngejar-ngejar Pak Wisnu. "Mbak tahu nggak? Laporan bulanan ini," Dodi menunjuk tumpukan kertas, "seharusnya dia yang approve, tapi dia limpahkan semua ke saya. Kalau ada salah, saya yang dimaki-maki. Kalau hasilnya bagus dan dipuji direksi, dia yang maju ke depan sambil bilang, 'Terima kasih, ini hasil kerja keras saya.'" Darah Hesti mulai mendidih mendengarnya. Ini persis seperti dugaan Wisnu. Penyelewengan tanggung jawab. "Terus soal Pak Wisnu," pancing Hesti lagi. "Tadi Bu Shirley bilang mereka dekat." Dodi tertawa getir. "Dekat dalam mimpi kali. Pak Wisnu itu orangnya lurus, Mbak. Jarang banget turun ke lantai ini kecuali ada inspeksi. Tapi si Shirley itu, aduh pernah ya, pas Pak Wisnu lewat lobi, Shirley sengaja numpahin kopi biar ditolongin. Pak Wisnu malah panggil cleaning service dan jalan terus. Malunya itu loh, satu kantor tahu." Tapi besoknya Shirley cerita ke anak-anak magang kalau Pak Wisnu sangat perhatian sampai panggilin petugas kebersihan buat dia. Hesti mengangguk-angguk, menyimpan semua informasi itu di kepalanya. Jadi, Pak Wisnu sebenarnya nggak merespons. Boro-boro. Pak Wisnu itu tipe setia katanya. Istrinya jarang kelihatan sih, tapi gosipnya cantik banget dan pintar. Makanya kita heran kok Shirley pede banget. Hati-hati aja Mbak. Shirley itu paling benci sama karyawan cewek yang bening dikit. Langsung dicari-cari salahnya. Dodi menatap Hesti sejenak. Mbak Hesti sih kelihatannya sederhana, mungkin aman. Tapi tetap saja, kerja di sini harus punya mental baja. Kalau Mbak nggak kuat, bilang saya ya. Jangan dipendam. Hesti merasakan simpati yang tulus dari rekan barunya ini. Dodi adalah tipe karyawan jujur yang tertindas sistem. "Tenang saja, Dodi," batin Hesti. "Penderitaanmu nggak akan lama lagi." "Terima kasih, Mas Dodi. Saya akan belajar cepat supaya bisa bantu Mas," ujar Hesti tulus. Saat itulah, suara intercom berbunyi nyaring. Suara Shirley terdengar memekakan telinga. "Hesti, ke ruangan saya sekarang. Bawakan kopi latte less sugar, beli di kafe depan. Pakai uang kamu dulu." Dodi menatap Hesti dengan pandangan prihatin. "Baru juga duduk 5 menit. Semangat ya, Mbak." Hesti berdiri, merapikan roknya. "Siap, Mas." Ia melangkah pergi bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa penasaran. Sejauh mana Shirley akan memperbudaknya hari ini? Kafe di depan kantor cukup ramai. Hesti mengantre dengan sabar. Ia sebenarnya bisa saja membeli kafe ini seisinya kalau dia mau. Tapi sekarang ia harus berakting sebagai staf yang menghitung uang receh. Saat menunggu pesanan, ponsel Hesti bergetar. Pesan dari suamiku hati merah 2. "Lagi apa, detektif? Jangan lupa makan siang. Aku lihat dari CCTV lobby, kamu cocok pakai kacamata itu. Tapi jangan terlalu cantik, nanti aku nggak fokus meeting." Hesti tersenyum simpul dan membalas cepat. "Lagi jadi kurir kopi buat pacar kamu. Dia minta latte less sugar. Awas ya kalau kamu beneran pernah kasih harapan ke dia." Balasan Wisnu datang sedetik kemudian. "Astaga. Sumpah demi Tuhan, aku cuma pernah bilang, terima kasih, waktu dia kasih laporan tahun lalu. Itu saja." Hesti terkekeh. Ia mengambil kopi pesanan Shirley dan kembali ke kantor. Sesampainya di ruangan HRD, Hesti melihat Shirley sedang video call, atau lebih tepatnya, bercermin di kamera ponselnya, sambil memegang beberapa berkas. "Ini kopinya, Bu," kata Hesti meletakkan gelas di meja. Shirley melirik sinis. "Lama banget sih? Kamu jalan apa ngesot? Keburu mood saya hilang." Shirley menyeruput kopi itu sedikit, lalu wajahnya mengkerut. "Ini apa? Kok manis banget?" "Saya bilang less sugar. Kamu mau bikin saya gendut ya? Biar Pak Wisnu ilfeel sama saya?" "Saya sudah pesan sesuai instruksi, Bu."
Mungkin baristanya? Alasan, potong Shirley. Ia mendorong gelas kopi itu kasar hingga sedikit tumpah ke meja. Buang. Beli lagi. Dan kali ini, kalau salah lagi, saya potong gaji kamu yang belum seberapa itu. Hesti menarik napas panjang. Kesabarannya sedang diuji. Ia mengambil gelas itu tanpa membantah. Baik, Bu. Tunggu, cegah Shirley saat Hesti berbalik. Sekalian, kamu fotokopi berkas-berkas di sana. Ada 500 lembar. Harus selesai sebelum jam makan siang. Jangan pakai mesin di lantai ini, lagi rusak. Pakai mesin di lantai 4, di gudang tua. Hesti tahu mesin di lantai 4 itu terkenal lambat dan sering macet. Shirley jelas sengaja mengerjainya. Tapi Bu, sebentar lagi jam istirahat. Kamu mau protes? Masih masa percobaan sudah berani membantah? Shirley melotot, matanya yang memakai soft lens abu-abu itu tampak menyeramkan. Kerjakan atau saya tandai berkas penilaian kamu merah hari ini juga. Hesti menatap mata Shirley lurus-lurus. Ada kilatan wibawa yang tak sengaja bocor dari tatapan Hesti, membuat Shirley sedikit tersentak mundur tanpa sadar. Namun Hesti segera menunduk lagi. Baik, Bu, saya kerjakan. Hesti keluar membawa tumpukan dokumen setinggi gunung itu. Di dalam hati, ia mencatat 1 poin lagi dalam buku hitam mentalnya, penyalahgunaan wewenang dan intimidasi staf. Saat berjalan menuju lift, ia berpapasan dengan rombongan direksi yang baru keluar dari ruang rapat. Di tengah-tengah mereka ada Wisnu, tampak gagah dengan setelan jas abu-abu gelap. Wisnu melihat Hesti yang keberatan membawa tumpukan kertas. Langkahnya sempat terhenti. Matanya menyiratkan keinginan kuat untuk berlari dan membantu istrinya. Namun Hesti memberikan gelengan super tipis yang hanya bisa dilihat Wisnu. Jangan, isyarat mata Hesti. Wisnu mengepalkan tangannya di samping badan, menahan diri, lalu kembali berjalan melewati Hesti dengan wajah datar. Namun, saat melewati Hesti, Wisnu sengaja berbicara agak keras pada manajer operasional di sebelahnya. Saya ingin semua mesin fotokopi di setiap lantai diperbaiki hari ini juga. Saya tidak mau lihat ada staf yang harus lari-lari antar lantai cuma buat urusan kertas. Paham? Siap, Pak Wisnu, jawab manajer itu gugup. Hesti tersenyum kecil di balik tumpukan kertasnya. Terima kasih, sayang, batinnya. Dukungan kecil itu sudah cukup menjadi bahan bakar untuk menghadapi kegilaan Shirley selanjutnya. 2 hari berlalu. Hesti membuktikan dirinya bukan staf biasa. Tugas menggunung yang diberikan Shirley selalu selesai tepat waktu dengan hasil sempurna. Arsip yang berantakan selama 5 tahun kini rapi berdasarkan abjad dan tahun. Data karyawan yang acak-acakan sudah terinput digital. Kecepatan dan ketepatan kerja Hesti bukannya membuat Shirley senang, malah membuatnya panik. Shirley merasa terancam. Staf, kampungan, ini terlalu pintar. Jumat sore itu, Shirley memanggil Hesti dan Dodi. Besok Senin ada meeting evaluasi bulanan dengan Pak Wisnu, kata Shirley sambil memutar pulpen mahalnya. Saya butuh materi presentasi soal efisiensi SDM. Dodi, kamu buat datanya. Hesti, kamu bikin slidenya. Ingat, harus estetik, elegan, dan mewakili citra saya. Baik, Bu, jawab Dodi dan Hesti serempak. Sepanjang akhir pekan, Hesti, dengan bantuan diam-diam dari Wisnu di rumah yang memberitahu poin apa yang sebenarnya ingin dilihat direksi, menyusun presentasi yang brilian. Ia membuat grafik yang mudah dipahami, analisis tajam, dan solusi konkret. Senin pagi, Hesti menyerahkan filenya ke Shirley. Shirley membukanya di laptop, dan matanya terbelalak. Presentasi ini terlalu bagus. Kalau ini ditampilkan, Pak Wisnu pasti akan bertanya siapa yang buat. Dan kalau Shirley tidak bisa menjawab detailnya, dia akan ketahuan bodoh. Shirley tidak bisa membiarkan itu. Ini apa-apaan? Shirley membanting mouse-nya. Warnanya norak. Fontnya kekecilan. Kamu mau bikin mata Pak Wisnu sakit. Hesti mengerutkan kening. Itu standar korporat, Bu. Font Arial ukuran 12 dan 14. Warna biru navy sesuai logo perusahaan. Saya nggak suka. Ganti, teriak Shirley. Ganti jadi pink pastel dan gold.
Biar terlihat feminin dan lembut. Pak Wisnu suka yang lembut-lembut. Hesti melongo. Tapi Bu, ini rapat evaluasi kinerja, bukan presentasi fashion show. Warna pink akan sulit terbaca di proyektor. Kamu ngelawan lagi? Shirley berdiri, menunjuk wajah Hesti. Ganti sekarang atau saya pecat kamu. Hesti mengalah. Ia mengubah warna presentasi menjadi pink dan emas yang mencolok mata, sesuai kemauan Shirley. Namun, Hesti diam-diam menyimpan versi aslinya di flash disk yang ia kalungkan di lehernya. Ia punya firasat buruk. Siang harinya, ruang rapat VIP sudah penuh. Wisnu duduk di ujung meja. Shirley masuk dengan percaya diri, membawa laptopnya. Hesti dan Dodi duduk di kursi belakang sebagai notulen. Silakan, Bu Shirley, kata Wisnu dingin. Shirley menyambungkan laptop ke proyektor. Layar menyala. Dan terpampanglah slide pertama, judul besar dengan huruf sambung warna emas di atas latar belakang merah muda ngejreng, laporan cinta HRD untuk perusahaan. Keheningan melanda ruang rapat. Beberapa manajer senior menahan tawa. Wajah Wisnu mengeras. Bu Shirley, suara Wisnu terdengar berat dan berbahaya. Apa ini? Shirley tersenyum genit, mengira Wisnu terpesona. Ini konsep baru, Pak, human touch. Biar suasana kantor lebih hangat dan penuh kasih sayang, seperti perasaan saya ke Bapak, ke perusahaan maksudnya. Wisnu memijat pelipisnya. Saya minta data efisiensi, bukan kartu ucapan Valentine. Di mana grafik turnover? Di mana analisis biaya rekrutmen? Shirley mulai gugup. Ia mengklik slide berikutnya. Isinya penuh dengan animasi bunga-bunga dan foto selfie Shirley bersama staf, yang dipaksa foto bareng, dengan caption, Teamwork is Dreamwork. Datanya sendiri kecil-kecil dan tidak terbaca karena tertutup hiasan. Ini, datanya ada di sini, Pak. Cuma memang agak artistik. Shirley mencoba membela diri, keringat dingin mulai melunturkan bedaknya. Artistik? Ini sampah, potong Wisnu tajam. Kamu membuang waktu saya dan direksi lain. Matikan proyektor itu. Shirley pucat pasi. Ia menoleh ke belakang, menatap Hesti dengan tatapan membunuh, seolah menyalahkan Hesti atas desain norak itu. Maaf, Pak, Shirley berkata dengan suara bergetar. Ini kesalahan staf baru saya. Hesti, dia yang buat slide ini. Saya sudah tegur kalau ini jelek, tapi dia nekat. Maklum Pak, orang desa, seleranya rendah. Dodi ternganga mendengar kebohongan itu. Hesti hanya diam, wajahnya tenang. Wisnu menatap Shirley, lalu tatapannya beralih ke Hesti di pojok ruangan. Ada kilat kemarahan di mata Wisnu, bukan pada Hesti, tapi pada keberanian Shirley mengkambing hitamkan istrinya. Oh, jadi ini salah staf kamu? Tanya Wisnu datar. Betul, Pak. Hesti ini memang bebal. Nanti habis rapat akan saya beri peringatan keras. Jawab Shirley cepat, merasa mendapat angin. Hesti mengangkat tangannya perlahan. Mohon izin bicara, Pak Wisnu. Shirley melotot. Hesti, diam kamu. Biarkan dia bicara, perintah Wisnu tegas. Hesti berdiri, membenarkan letak kacamatanya. Maaf Pak, tapi saya memiliki 2 versi file. Versi yang diminta Ibu Shirley tadi pagi dengan tema, feminin, dan versi draft awal yang saya buat sesuai standar perusahaan. Jika Bapak berkenan, bolehkah saya tampilkan versi yang satu lagi? Shirley panik. Nggak perlu, Pak Wisnu sibuk. Silakan, Hesti. Pasang flash disk kamu, kata Wisnu, mengabaikan Shirley. Hesti maju, mencolokkan flash disknya. Layar berubah. Tampilan biru elegan, grafik yang tajam, data yang komprehensif, dan analisis yang brilian muncul di layar. Nah, gumam Wisnu. Ini baru materi rapat. Ruangan berbisik-bisik kagum. Wajah Shirley merah pada menahan malu dan amarah. Ia baru saja dipermalukan oleh anak baru yang dianggapnya kampungan. Dan yang lebih parah, ia melihat Wisnu menatap Hesti dengan pandangan bangga. Awas kamu, Hesti, batin Shirley sambil meremas rok kulitnya. Hari ini kamu menang. Tapi besok, aku akan pastikan kamu menangis darah. Pagi itu,
Suasana lantai divisi umum yang biasanya suram mendadak heboh. Penyebabnya adalah kedatangan seorang kurir berseragam oranye yang membawa buket bunga mawar merah raksasa. Ukurannya begitu besar hingga wajah si kurir hampir tidak terlihat. "Permisi, paket bunga untuk wanita tercantik di lantai ini," ujar kurir itu dengan napas terengah-engah di depan meja resepsionis lantai. Para staf wanita langsung berbisik-bisik. Shirley, yang baru saja keluar dari ruangannya untuk mengambil air minum, karena ia malas menyuruh office boy hari itu, langsung menoleh cepat. Matanya berbinar seketika. "Wah, akhirnya sampai juga," seru Shirley dengan percaya diri tinggi. Ia melangkah cepat, bunyi hak sepatunya beradu keras dengan lantai keramik. "Tak. Hesti, yang sedang sibuk menyusun laporan di kubikelnya, hanya melirik sekilas. Ia tahu persis bunga itu. Semalam, Wisnu sempat bertanya, 'Kamu suka mawar merah atau lili putih buat hiasan meja?' Hesti menjawab mawar merah. Ia tidak menyangka suaminya akan mengirimnya ke kantor, bukan ke rumah. 'Ini buat saya, Mas,' kata Shirley sambil menyambar buket itu dari tangan kurir sebelum kurir sempat membaca labelnya. Sebentar Bu," kata kurir itu ragu, membuka catatannya. "Ini tujuannya atas nama." "Udah, nggak usah dibaca," potong Shirley galak. "Siapa lagi wanita tercantik dan paling berkuasa di sini kalau bukan saya? Lagi pula, saya sudah tahu siapa pengirimnya." Shirley memeluk bunga itu, menghirup aromanya dengan gaya teatrikal, lalu melirik ke arah kubikel staf dengan senyum kemenangan. "Duh, Pak Wisnu ini emang romantis banget. Padahal saya udah bilang jangan kirim-kirim ke kantor, nanti jadi gosip. Tapi namanya juga cinta, ya mau gimana lagi?" Dodi, yang duduk di sebelah Hesti, tersedak air minumnya. Ia buru-buru menutup mulut dengan tisu. "Mbak Hesti," bisik Dodi, "sumpah, aku mau muntah. Emang beneran dari Pak Wisnu?" Hesti tersenyum misterius sambil mengetik pesan di ponselnya. "Mas, bunganya dibajak, Ibu Negara." Ponsel Hesti bergetar sedetik kemudian. Balasan Wisnu, "Astaga. Biarin aja dulu." Kartu ucapannya aku taruh di dalam amplop tertutup yang diselipkan di tengah bunga. Isinya, "Semangat kerjanya, istriku. Nanti malam aku pijitin." Kalau dia baca itu, dia bakal jantungan. Hesti menahan tawa. Ia menatap Shirley yang sedang sibuk selfie dengan bunga itu dari berbagai sudut. "Mas Kurir," panggil Shirley, "siapa nama pengirimnya di situ? Pasti inisial W atau G. Kan? Gavin Wisnu?" Kurir itu menggaruk kepalanya yang tertutup topi. "Anu, Bu. Di sini cuma tertulis, dari pengagum rahasiamu. Nggak ada nama jelasnya." "Tuh kan." Shirley bersorak girang. "Pengagum rahasia. Itu pasti kode biar nggak ketahuan istri sahnya di rumah. Pak Wisnu pasti kirim ini diam-diam. So sweet banget sih." Shirley kemudian membawa bunga itu masuk ke ruangannya, meletakkannya tepat di tengah meja kerjanya yang sempit, menggeser tumpukan dokumen penting seolah dokumen itu sampah. Beberapa menit kemudian, Hesti berjalan melewati ruangan Shirley menuju toilet. Ia melihat Shirley sedang merobek amplop kecil yang terselip di antara mawar. Hesti memperlambat langkahnya, penasaran dengan reaksi Shirley. Shirley membaca kartu itu. Keningnya berkerut dalam. Ia membolak-balik kartu itu. "Semangat kerjanya, istriku," gumam Shirley pelan, yang masih bisa didengar lamat-lamat oleh Hesti. Wajah Shirley berubah bingung, lalu berubah menjadi senyum sinis. "Ah, dasar Pak Wisnu." Shirley bermonolog sendiri, suaranya terdengar karena pintu ruangannya tidak tertutup rapat. "Pasti dia salah tulis. Harusnya, calon istriku. Atau mungkin ini panggilan sayang baru dia buat aku? Ya ampun, dia udah anggap aku istrinya. Gila, ini kemajuan besar." Hesti menggelengkan kepala tak percaya. Tingkat delusi wanita ini sudah menembus lapisan atmosfer. Hesti melanjutkan langkahnya ke toilet, menatap cermin sambil mencuci tangan. "Sabar, Hesti," bisiknya pada bayangannya sendiri. Semakin tinggi dia terbang dengan imajinasinya, semakin sakit nanti jatuhnya. Namun, kejadian bunga itu memicu sesuatu yang lain dalam diri Shirley. Rasa percaya dirinya yang melambung tinggi,
membuatnya semakin merasa berhak untuk menginjak-injak orang lain, terutama Hesti yang ia anggap sebagai kutu di kantor yang merusak pemandangan estetikanya. Seminggu setelah insiden bunga, beban kerja Hesti ditambah 3 kali lipat. Shirley tampaknya menikmati melihat Hesti lembur sendirian sementara staf lain sudah pulang. Namun, Hesti tidak pernah mengeluh. Semua pekerjaan diselesaikan dengan rapi. Hal ini membuat Shirley semakin geram. Bagi Shirley, bawahan yang terlalu kompeten adalah ancaman, bukan aset. Siang itu, Shirley memberikan tugas mendesak. "Hesti," teriak Shirley dari ambang pintu ruangannya. "Saya butuh berkas kontrak vendor catering tahun lalu. Sekarang. Ada di lemari arsip nomor 3, laci paling bawah. Cari yang mapnya warna kuning." "Baik, Bu," jawab Hesti sigap. Hesti menuju ruang arsip. Ia membuka laci yang dimaksud. Kosong. Ia mencari di laci lain, tidak ada. Ia mencari di seluruh lemari, map kuning itu lenyap. Hesti kembali ke ruangan Shirley. "Maaf Bu, saya sudah cari di seluruh lemari arsip. Map kuning kontrak catering tidak ada." Shirley melotot, melepaskan kacamata bacanya. "Maksud kamu apa nggak ada? Saya taruh di situ minggu lalu. Kamu nuduh saya bohong?" "Bukan begitu, Bu. Mungkin terselip atau dipinjam divisi lain." Shirley menggebrak meja. "Alasan? Kamu itu pasti malas nyari. Atau jangan-jangan kamu hilangkan? Itu dokumen penting, Hesti. Kalau hilang, kita nggak bisa perpanjang kontrak makan siang karyawan. Kamu mau tanggung jawab kalau 200 orang di gedung ini kelaparan?" Suara Shirley yang keras memancing perhatian staf lain. Dodi dan beberapa rekan kerja menengok dengan wajah cemas. "Saya akan cari lagi, Bu," kata Hesti tenang, meski ia yakin dokumen itu tidak ada di sana. "Cari sampai ketemu. Jangan pulang sebelum dapat." "Dasar teledor," maki Shirley. Hesti kembali ke ruang arsip. Ia menarik napas panjang. Ia tahu ini permainan Shirley. Sebagai mantan auditor, Hesti punya ingatan fotografis yang tajam. Ia ingat persis, 2 hari lalu saat ia merapikan arsip, map kuning itu ada. Dan kemarin sore, ia melihat Shirley masuk ke ruang arsip membawa tas besar saat hendak pulang. Hesti tidak panik. Ia mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan singkat ke kepala bagian keamanan gedung, orang kepercayaan Wisnu yang sudah diberitahu tentang penyamaran Hesti. "Pak Iman, tolong cek CCTV ruang arsip lantai 3, kemarin jam 17.15. Siapa yang masuk dan apa yang dibawa keluar." 5 menit kemudian, sebuah video pendek dikirim ke ponsel Hesti. Di video itu terlihat jelas. Shirley masuk, celingukan, mengambil map kuning dari laci bawah, memasukkannya ke dalam tas jinjingnya, lalu keluar dengan wajah gugup. Hesti tersenyum dingin. "Kena kau." Namun, Hesti memutuskan tidak akan membongkarnya sekarang secara frontal. Itu terlalu mudah. Ia akan memainkan permainan ini. Hesti kembali ke meja Shirley dengan tangan kosong. "Masih belum ketemu?" tanya Shirley dengan nada mengejek. "Duh, susah ya kalau rekrutmen asal-asalan. Kualitas SDM rendah begini nih yang bikin pusing." "Belum, Bu. Tapi saya ingat, vendor catering kita kan, Berkah Rasa. Saya punya inisiatif menelepon mereka barusan, meminta salinan kontrak digitalnya dikirim ke email kantor. Sudah masuk 5 menit lalu, sudah saya print dan saya taruh di meja Ibu," jawab Hesti sambil menunjuk tumpukan kertas rapi di meja Shirley. Senyum mengejek di wajah Shirley lenyap seketika. "Kamu, nelepon vendor langsung? Siapa yang suruh kamu lancang begitu?" "Saya pikir yang Ibu butuhkan adalah isi datanya untuk perpanjangan, bukan kertas fisiknya semata. Jadi saya cari solusi tercepat supaya Ibu tidak pusing," jawab Hesti diplomatis. "Lagi pula, kalau dokumen asli hilang, biasanya itu karena ada yang tidak sengaja membawanya pulang. Mungkin Ibu mau cek di tas Ibu? Siapa tahu terbawa?" Wajah Shirley memerah padam. Ia merasa diskakmat. Kalimat Hesti begitu sopan tapi menohok tepat sasaran. Shirley refleks melirik tas jinjingnya di bawah meja. "Kakakmu ngajari saya?" bentak Shirley gelagapan. "Keluar. Saya muak lihat muka sok pintar kamu." Hesti membungkuk sedikit dan keluar. Di kubikelnya,
Dodi mengacungkan jempol diam-diam dari bawah meja. Gila Mbak, bisik Dodi. Mbak Hesti orang pertama yang bikin Shirley gagap. Biasanya kita cuma bisa nunduk nangis. Orang seperti dia cuma takut sama dua hal. Mas Dodi, jawab Hesti pelan sambil membereskan mejanya. Fakta dan wibawa. Dia nggak punya dua-duanya. Berita bahwa Wisnu akan melakukan inspeksi mendadak ke lantai HRD dan umum menyebar seperti api di padang rumput. Biasanya Wisnu hanya memanggil manajer ke ruangannya di lantai paling atas. Tapi hari ini, ia ingin melihat kondisi lapangan. Shirley panik luar biasa, tapi juga kegirangan. Sejak jam 8 pagi, ia sudah bolak-balik ke toilet untuk memperbaiki makeup. Ia mengganti blusnya dengan yang lebih ketat, membuka satu kancing teratas, dan menyemprotkan parfum begitu banyak hingga Dodi yang duduk 5 meter dari ruangan Shirley sampai batuk-batuk. Semuanya dengar, teriak Shirley sambil bertepuk tangan. Pak Wisnu mau turun. Meja harus bersih. Jangan ada sampah makanan. Senyum harus lebar. Hesti, kamu duduk di pojok sana, jangan kelihatan. Muka kamu kurang fresh, bikin bad mood nanti. Hesti menurut saja. Ia pindah ke kursi paling sudut yang tertutup lemari arsip. Justru posisi ini strategis. Ia bisa mengamati semuanya tanpa terlihat mencolok. Pukul 10 tepat, pintu lift terbuka. Wisnu keluar, didampingi sekretaris pribadinya dan manajer operasional. Aura Wisnu sebagai CEO sangat kuat, membuat ruangan yang tadinya ribut menjadi sunyi senyap. Selamat pagi, Pak Wisnu. Sapa para staf serempak. Wisnu mengangguk datar. Pagi. Lanjutkan kerja. Shirley langsung melesat maju menyambut Wisnu. Selamat datang, Pak Wisnu. Aduh, suatu kehormatan Bapak mau meninjau kerajaan kecil saya ini. Shirley mencoba meraih lengan Wisnu untuk menggandengnya, sebuah gerakan yang sangat tidak profesional. Wisnu dengan halus namun tegas menggeser tubuhnya, berpura-pura menunjuk ke arah papan pengumuman di dinding. Tangan Shirley hanya menangkap angin. Saya lihat laporan absensi bulan ini membaik, kata Wisnu sambil berjalan, menjaga jarak 1 meter dari Shirley. Siapa yang mengelola databasenya sekarang? Shirley membusungkan dada. Saya, Pak. Saya rombak sistemnya minggu lalu. Saya lembur tiap malam demi Bapak, demi perusahaan. Wisnu berhenti di depan meja Dodi. Ia mengambil satu map laporan secara acak. Itu adalah laporan yang dikerjakan Hesti, tapi diklaim Shirley. Format laporannya berubah, komentar Wisnu. Lebih ringkas, to the point, dan analisisnya tajam. Kamu yakin kamu yang buat ini sendirian, Shirley? Tentu saja, Pak, jawab Shirley tanpa kedip. Saya kan selalu totalitas. Wisnu tersenyum tipis. Senyum yang membuat Shirley meleleh, padahal itu senyum jebakan. Bagus. Kalau begitu, coba jelaskan ke saya. Kenapa di halaman 4 kamu menggunakan metode sampling acak untuk survei kepuasan karyawan, padahal bulan lalu kita pakai metode sensus? Apa dasar pertimbangan statistiknya? Shirley terdiam. Mulutnya terbuka sedikit. Matanya berkedip-kedip kosong. Ia tidak tahu menahu soal metode itu, karena ia bahkan tidak membaca laporan yang dibuat Hesti. Itu Pak. Shirley tergagap, keringat dingin mulai meluncur di pelipisnya. Itu supaya lebih cepat aja. Biar efisien. Kan waktu adalah uang, hei. Jawaban yang dangkal dan bodoh. Wisnu menatapnya dingin. Tiba-tiba, suara tenang muncul dari pojok ruangan. Izin menjawab, Pak. Semua orang menoleh. Hesti berdiri dari balik lemari arsip. Shirley melotot, memberikan isyarat mata diam kamu. Tapi Hesti tidak peduli. Metode sampling acak dipilih, karena jumlah karyawan kita sudah bertambah 20% bulan ini. Jika menggunakan sensus total, waktu pengolahan data akan memakan waktu 3 hari kerja, sedangkan dengan sampling yang terukur, tingkat kesalahannya di bawah 1% namun selesai dalam 4 jam. Efisiensi tanpa mengorbankan akurasi. Ruangan hening. Penjelasan itu sempurna. Akademis, logis, dan taktis. Wisnu menatap Hesti. Mata mereka bertemu. Ada rasa bangga yang meluap di dada Wisnu, ingin rasanya ia memeluk istrinya saat itu juga. Tapi ia harus menahan diri. Nama kamu,
Tanya Wisnu, pura-pura tidak tahu. Hesti, Pak. Staf administrasi baru. Penjelasan yang bagus, Hesti, kata Wisnu, lalu menoleh ke Shirley dengan tatapan tajam. Shirley, kamu manajer. Seharusnya kamu paham detail teknis pekerjaan tim kamu, bukan cuma terima jadi. Saya tidak suka pemimpin yang cuma bisa klaim hasil kerja bawahan. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di wajah Shirley di depan semua anak buahnya. Wajahnya merah pada menahan malu yang luar biasa. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Baik, Pak. Maaf, saya cuma lagi kurang fokus, cicit Shirley. Wisnu tidak menjawab, ia berbalik dan melanjutkan inspeksi, lalu pergi meninggalkan lantai itu. Sepeninggal Wisnu, atmosfer di ruangan itu mencekam. Shirley berdiri kaku di tempatnya, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Ia menatap punggung Hesti yang kembali duduk dengan tatapan penuh kebencian murni. Lihat saja nanti, Hesti. Kamu sudah mempermalukan aku di depan calon suamiku. Kamu harus bayar mahal, sumpah Shirley dalam hati. Keesokan harinya, Hesti merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Saat ia masuk ke pantry untuk membuat teh, 3 orang staf wanita dari divisi keuangan yang sedang mengobrol tiba-tiba diam dan membubarkan diri sambil melirik sinis ke arahnya. Hesti tidak ambil pusing. Namun, saat makan siang, Dodi menghampirinya dengan wajah serius. Ia membawa nampan makanannya ke meja Hesti yang sendirian. Mbak Hesti, Mbak harus tahu sesuatu, kata Dodi pelan, suaranya syarat kekhawatiran. Ada apa, Mas Dodi? Kok tegang begitu? Hesti menyuap nasinya santai. Shirley, dia nyebarin gosip gila soal Mbak. Hesti meletakkan sendoknya. Gosip apa lagi? Dia bilang aku alien? Bukan. Ini jahat banget, Mbak. Dia bilang ke semua manajer divisi lain dan staf. Kalau Mbak Hesti itu, maaf ya Mbak, wanita simpanan pejabat. Dia bilang, alasan Mbak bisa jawab pertanyaan Pak Wisnu kemarin karena Mbak sudah dapat bocoran dari Gadun, Mbak yang kenal sama direksi. Dia juga bilang, Mbak kerja di sini cuma buat cari mangsa baru karena simpanan yang lama udah bangkrut. Hesti terdiam. Tuduhan itu bukan hanya konyol, tapi menjijikan. Dan yang bikin anak-anak percaya, lanjut Dodi, Shirley nunjukin foto Mbak lagi masuk ke mobil mewah warna hitam di perempatan jalan 2 hari lalu. Itu mobil siapa, Mbak? Hesti ingat. Itu mobil jemputan Wisnu. Wisnu memaksa menjemputnya karena hujan deras. Tapi Hesti minta dijemput agak jauh dari kantor agar tidak ketahuan. Ternyata ada mata-mata Shirley yang memotret. Itu mobil suami saya, Mas Dodi, jawab Hesti tenang. Dodi melongo. Mbak Hesti udah nikah? Kok nggak pernah cerita? Terus kenapa Shirley bilangnya itu mobil om-om? Karena Shirley melihat apa yang ingin dia lihat. Dia ingin aku terlihat buruk, jadi dia menciptakan narasi yang sesuai dengan kebenciannya. Dodi menghela napas panjang. Masalahnya, Mbak, sekarang satu kantor mandang Mbak sebelah mata. Tadi saya dengar ada yang bilang, pantesan bajunya bermerek semua walau ngaku staf biasa, ternyata duit haram. Saya mau bantah tapi saya kalah jumlah. Hesti tersenyum, menepuk punggung tangan Dodi. Terima kasih sudah membela saya, Mas. Biarkan saja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Semakin dia menyebar fitnah, semakin dia menggali kuburannya sendiri. Kebenaran itu seperti minyak dalam air, Mas. Suatu saat dia akan naik ke permukaan. Namun, gangguan itu tidak berhenti di gosip. Sore harinya, Hesti menemukan meja kerjanya penuh dengan coretan spidol permanen. Tulisan, pelakor, dan murahan, tertulis besar di atas permukaan meja putihnya. Hesti menatap tulisan itu tanpa ekspresi. Ia tidak menangis. Ia tidak mengamuk. Ia hanya memotret meja itu sebagai barang bukti, lalu mengambil cairan pembersih dan menggosoknya perlahan sampai bersih. Di dalam ruangannya, Shirley mengintip dari balik tirai jendela kaca, tersenyum puas melihat Hesti menggosok meja. Rasakan itu. Itu baru permulaan. Sebentar lagi kamu akan angkat kaki dari sini, pikir Shirley. Shirley tidak sadar, ketenangan Hesti bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda badai yang sedang menahan diri sebelum menghantam.
Hesti sedang mengumpulkan file dosa Shirley satu persatu. Dan file itu sudah hampir penuh. 3 hari setelah insiden coretan meja, situasi mencapai titik didih. Perusahaan sedang sibuk mempersiapkan audit tahunan. Semua departemen lembur. Shirley, yang semakin stres karena ketidakmampuannya sendiri, mencari kambing hitam untuk melampiaskan kekesalannya. Pagi itu, Hesti datang membawa map berisi rekapitulasi lembur karyawan yang diminta Shirley. Ia mengetuk pintu dan masuk. "Ini data lembur yang ibu minta," kata Hesti meletakkan map di meja. Shirley tidak menyentuh map itu. Ia sedang duduk bersandar, kakinya disilangkan, menatap Hesti dengan tatapan predator yang sudah menyudutkan mangsanya. "Tutup pintunya," perintah Shirley dingin. Hesti menutup pintu. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena ia merasakan vibe bahwa konfrontasi besar akan segera terjadi. "Kamu tahu kenapa saya panggil kamu?" tanya Shirley, suaranya rendah tapi penuh bisa. "Membahas data lembur?" jawab Hesti datar. Shirley tertawa pendek, tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. "Jangan pura-pura bodoh. Saya muak lihat muka polos kamu itu." Shirley berdiri, berjalan mengelilingi Hesti perlahan. "Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu sengaja kan cari perhatian Pak Wisnu waktu inspeksi kemarin? Kamu mau menggoda dia? Kamu mau merebut posisi saya?" "Saya hanya menjawab pertanyaan yang tidak bisa ibu jawab," balas Hesti tajam. Kali ini ia tidak menunduk. Ia menatap mata Shirley langsung. Mata Shirley membelalak. Keberanian Hesti membuatnya semakin murka. "Kurang ajar. Berani kamu natap saya begitu? Saya ini atasan kamu. Saya ini calon istri pemilik perusahaan ini," teriak Shirley, suaranya mulai naik 1 oktav. "Asal kamu tahu ya, saya sudah menyiapkan surat pemecatan kamu. Saya bisa bikin alasan apa saja. Kinerja buruk, sikap tidak sopan, atau pencurian." Shirley mengambil sebuah stapler berat dari mejanya, memainkannya di tangan seolah ingin melemparnya. "Kamu itu cuma kerikil, Hesti. Dan saya sepatu hak tinggi yang akan menginjak kamu sampai hancur. Kamu pikir siapa yang akan percaya sama kamu? Staf rendahan, simpanan orang, versus manajer HRD kesayangan CEO?" Hesti tersenyum miring, senyum yang membuat bulu kuduk Shirley meremang tanpa alasan jelas. "Ibu yakin Pak Wisnu sayang sama ibu?" tanya Hesti pelan. "Atau ibu cuma jatuh cinta sama jabatan dia?" "Diam," jerit Shirley. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Emosinya sudah tidak terkontrol. Ia merasa direndahkan oleh orang yang paling ia benci. "Keluar kamu sekarang. Tunggu di meja kamu. Siapkan barang-barang kamu. 5 menit lagi, saya akan keluar dan umumkan pemecatan kamu di depan semua orang biar kamu malu seumur hidup." Hesti tidak beranjak. Ia hanya berdiri tegak, menatap wanita yang sedang kehilangan akal sehatnya itu. Hesti tahu, momennya sudah dekat. Ia hanya butuh 1 pemicu lagi untuk mengakhiri sandiwara ini. "Saya tidak akan keluar, Bu. Sebelum ibu meminta maaf atas fitnah yang ibu sebarkan tentang saya dan suami saya." "Suami kamu?" Shirley tertawa menghina. "Siapa suami kamu? Sopir taksi? Tukang ojek? Atau gadun tua bangka?" Hesti menarik napas dalam. "Suami saya adalah orang yang ibu hayalkan setiap malam." Shirley terdiam sejenak, memproses kalimat itu, lalu meledak dalam tawa histeris. "Wah, gila. Kamu benar-benar gila. Kamu ngaku-ngaku istri Pak Wisnu? Hahaha. Dasar sakit jiwa." Shirley kembali ke mejanya, matanya liar mencari sesuatu untuk melampiaskan amarahnya. Tangannya menyenggol botol tinta stempel hitam yang terbuka di sudut meja. Ide jahat melintas di kepalanya. "Kamu mau bukti siapa yang berkuasa di sini?" desis Shirley sambil menggenggam botol tinta itu. Hesti melihat tangan Shirley. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak menghindar. Ia membiarkannya. Karena noda tinta itu akan menjadi bukti tak terbantahkan yang akan mengakhiri karir Shirley selamanya. "Lakukan, Shirley," tantang Hesti dalam hati. "Buat kesalahan terakhirmu." Shirley melangkah maju dengan botol tinta di tangan. Wajahnya menyeringai jahat. Ruangan manajer HRD yang biasanya dingin karena pendingin udara,
kini terasa panas membara oleh ketegangan. Shirley berdiri di balik meja kerjanya, nafasnya memburu, tangannya mencengkeram botol tinta stempel hitam ukuran besar. Matanya bukan lagi mata seorang profesional, melainkan mata seseorang yang harga dirinya sedang terkoyak dan putus asa ingin membuktikan kekuasaan. Hesti berdiri tak bergeming 2 langkah di depan meja. Punggungnya tegak, dagunya terangkat sedikit. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya ketenangan yang justru semakin memprovokasi kemarahan Shirley. "Kamu pikir kamu siapa? Hah?" desis Shirley, suaranya bergetar menahan amarah. "Berani menantang saya di kandang saya sendiri? Kamu pikir dengan wajah sok suci dan kata-kata manis itu, kamu bisa merebut perhatian Pak Wisnu?" Hesti menatap botol tinta di tangan Shirley, lalu beralih menatap mata wanita itu. "Saya tidak perlu merebut perhatian siapapun, Bu Shirley. Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Justru ibu yang terlihat sangat ketakutan. Takut posisinya tergeser? Atau takut kebohongannya terbongkar? "Tutup mulutmu," jerit Shirley. Suaranya melengking menembus dinding kaca, membuat beberapa staf di luar ruangan mulai menoleh kaget. "Kamu tidak tahu apa-apa. Saya dan Pak Wisnu itu ditakdirkan bersama. Kami pasangan emas perusahaan ini. Kamu cuma kerikil kotor yang nyasar masuk ke sepatu mahal saya." Shirley melangkah memutari meja, mendekati Hesti. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau keringat dingin kepanikan. "Asal kamu tahu, Hesti," bisik Shirley tajam, "di dunia kerja ini, kebenaran itu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang punya kuasa. Dan saat ini, saya yang pegang pulpen, saya yang tanda tangan kontrak, dan saya yang bisa bikin hidup kamu hancur. Siapa yang akan percaya sama staf rendahan kayak kamu kalau saya bilang kamu menyerang saya?" Hesti tersenyum tipis, senyum yang mengandung belas kasihan. Kekuasaan yang dibangun di atas ilusi itu rapuh. "Shirley, ibu merasa memiliki segalanya, padahal ibu tidak memegang apa-apa selain angin." Kalimat itu adalah pemicu terakhir. Akal sehat Shirley putus seketika. Ia tidak terima direndahkan, apalagi oleh bawahan yang ia anggap saingan cintanya. Egonya yang setinggi langit tidak mengizinkan Hesti keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Hesti harus keluar dengan rasa malu. Hesti harus ditandai sebagai barang rusak. "Saya akan ajarkan kamu sopan santun, perempuan murahan," geram Shirley. Tangannya yang memegang botol tinta terangkat. Tutup botol itu sudah terbuka. Di luar ruangan, Dodi berdiri mematung melihat adegan itu dari balik kaca yang sebagian tertutup tirai blinds. Mulutnya menganga. "Gawat," gumamnya. Si Shirley nekat. Waktu seakan melambat. Hesti melihat gerakan tangan Shirley. Ia bisa saja menghindar. Ia punya refleks yang cukup cepat untuk melompat mundur. Namun, Hesti memilih diam. Ia membiarkan kakinya terpaku di lantai karpet abu-abu itu. "Biarkan," batin Hesti. "Biarkan dia menunjukkan warna aslinya. Biarkan noda ini menjadi bukti yang tidak bisa dihapus oleh 1000 alasan manis." "Rasakan ini," teriak Shirley. Biur. Cairan hitam pekat itu muncrat keluar dari mulut botol, melayang di udara sepersekian detik, lalu mendarat telak di dada Hesti. Kemeja putih bersih yang dikenakan Hesti seketika berubah warna. Tinta itu merembes cepat, menodai kain katun itu, menyebar melebar seperti racun, lalu menetes-netes ke rok hitam dan lantai karpet. Baunya menyengat. Bau bahan kimia yang tajam. Hesti merasakan dinginnya cairan itu menembus kulitnya. Ia menunduk perlahan, melihat kekacauan di bajunya. Lalu ia mengangkat wajahnya kembali, menatap Shirley yang kini berdiri dengan napas terengah-engah dan senyum puas yang mengerikan. "UPS," kata Shirley dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Ia meletakkan botol kosong itu kembali ke meja dengan bunyi tak yang keras. "Tangan saya licin. Maaf ya. Tapi, sejujurnya warna hitam lebih cocok buat kamu. Sesuai sama jiwa kamu yang kotor." Hesti tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia tidak memaki. Reaksi Hesti justru membuat bulu kuduk Shirley meremang. Hesti hanya mengambil tisu dari saku roknya, menyeka sedikit percikan tinta yang mengenai pipi kanannya dengan gerakan lambat dan anggun. Tatapannya berubah menjadi dingin, sedingin es kutub. Aura wibawa yang selama ini ia tekan rapat-rapat, kini ia lepaskan sepenuhnya.
Ibu sadar apa yang baru saja ibu lakukan? Tanya Hesti, suaranya tenang namun memiliki bobot yang menekan dada. Sadar banget, jawab Shirley angkuh, melipat tangan di dada. Saya memberi pelajaran buat bawahan yang kurang ajar. Bilang saja itu kecelakaan kerja. Siapa yang bakal bantah saya? Kamu mau lapor Pak Wisnu? Silakan. Dia pasti lebih percaya calon istrinya daripada kamu. Shirley tertawa kecil, merasa menang telak. Ia membayangkan Hesti akan lari keluar sambil menangis, lalu mengundurkan diri karena malu. Karir Hesti tamat, dan Shirley kembali menjadi ratu. Namun, Hesti tidak lari. Hesti malah merogoh saku roknya yang satu lagi. Ia mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang harganya lebih mahal dari gaji Shirley 3 bulan. Apa itu? Mau rekam? Telat, cibir Shirley. Hesti tidak menjawab. Ia membuka kunci layar, dan dengan gerakan jari yang mantap, ia menekan angka 1 di speed dial. Layar ponsel itu menyala, menampilkan nama kontak, My Husband, CEO. Shirley menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan di layar ponsel Hesti, tapi jaraknya terlalu jauh. Mau telepon siapa kamu? Polisi? Panggil saja. Saya punya kenalan pengacara. Hesti menempelkan ponsel itu ke telinganya. Matanya menatap lurus ke manik mata Shirley, mengunci wanita itu dalam tatapan predator. Nada sambung terdengar 2 kali. Hanya 2 kali. Lalu suara bariton yang familiar terdengar menjawab, cepat dan terdengar cemas. Halo, sayang? Kenapa? Kamu baik-baik saja? Shirley tersentak. Suara dari telepon itu terdengar samar-samar karena Hesti tidak loudspeaker. Tapi nadanya, Shirley merasa pernah mendengar suara itu. Hesti menarik napas, lalu berbicara dengan suara lantang dan jelas, kalimat yang sudah ia susun untuk momen penghakiman ini. Sayang, masuk ruangan HRD sekarang. Pacar kamu baru saja menyiram bajuku dengan tinta. Hening. Dunia Shirley seakan berhenti berputar. Kata-kata Hesti menggema di dinding ruangan itu. Sayang, pacar kamu? Di ujung telepon, terdengar suara kaget yang luar biasa. Kali ini cukup keras hingga Shirley bisa mendengar samar-samar teriakan panik. Apa? Tinta? Aku di depan lift. Jangan gerak, aku kesana sekarang. Klik. Sambungan terputus. Hesti menurunkan ponselnya, menggenggamnya erat di samping tubuh. Ia menatap Shirley yang kini wajahnya memucat, seputih kertas HVS. Warna merah di bibir Shirley kini tampak kontras dengan kulitnya yang kehilangan darah. Kak, kamu. Shirley tergagap, suaranya hilang timbul. Kamu telepon siapa? Suami saya, jawab Hesti datar. Jangan ngawur. Shirley mencoba tertawa, tapi yang keluar hanya suara hek yang menyedihkan. Siapa suami kamu? Satpam depan? Atau OB? Hesti melangkah maju 1 langkah. Shirley mundur 1 langkah, kakinya menabrak kursi kerjanya sendiri. Suami saya, kata Hesti penuh penekanan, adalah pria yang selama ini ibu aku sebagai pacar ibu. Pria yang ibu jadikan tameng untuk menindas orang lain. Wisnu. Bohong. Jerit Shirley histeris. Ia menutup telinganya. Pak Wisnu itu single. Dia milik saya. Kamu pasti selingkuhannya. Kamu pelakor. Dasar wanita gila. Kita lihat siapa yang gila sebentar lagi, balas Hesti dingin. Saat itu, terdengar suara keributan di luar ruangan. Suara langkah kaki yang berlari, berat dan terburu-buru. Suara pintu akses HRD yang dibuka paksa dengan kartu akses. Brak! Pintu utama divisi HRD terbuka lebar. Semua staf yang sedang bekerja serentak berdiri kaget. Dodi sampai melompat dari kursinya. Di ambang pintu, berdiri Wisnu. Penampilan CEO muda itu berantakan. Dasinya miring, jasnya terbuka, dan wajahnya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Di belakangnya, 2 petugas keamanan dan sekretaris pribadinya berlari tergopoh-gopoh mencoba mengejar langkah panjang bos mereka. Di mana? Teriak Wisnu, suaranya menggelegar memenuhi lantai itu. Mata Wisnu menyapu seluruh ruangan, melewati wajah-wajah staf yang ketakutan, dan berhenti tepat di dinding kaca ruangan manajer HRD. Di sana,
Ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Istrinya, Hesti, berdiri tegak dengan kemeja putih yang separuhnya telah berubah menjadi hitam pekat. Dan di depannya, Shirley berdiri gemetar di pojok ruangan. Tanpa bicara lagi, Wisnu berjalan cepat membelah kerumunan staf. Langkahnya begitu lebar dan bertenaga, hingga angin dari gerakannya menerbangkan beberapa kertas di meja Dodi. Aura membunuh yang memancar dari Wisnu begitu kuat, hingga tidak ada satupun orang yang berani bernapas. Wisnu menendang pintu ruangan Shirley hingga terbuka lebar, membentur tembok dengan suara keras. Dum! Shirley menjerit kaget, tubuhnya merosot ke kursi kerjanya. Pak Wisnu. Cicitnya dengan suara gemetar. Ada secercah harapan bodoh di mata Shirley. Ia berpikir mungkin Wisnu datang untuk menyelamatkannya dari orang gila ini. Tapi harapan itu hancur berkeping-keping saat Wisnu sama sekali tidak menoleh padanya. Wisnu langsung menghampiri Hesti. Wajah garangnya seketika berubah menjadi penuh kekhawatiran saat tangannya yang besar dan hangat menyentuh bahu Hesti. Ia tidak peduli tangannya akan kotor terkena tinta. Astaga, Hes. Bisik Wisnu, suaranya parau. Ia memeriksa wajah istrinya, memastikan tidak ada tinta yang masuk ke mata atau mulut. Kamu nggak apa-apa? Matamu perih? Kulitmu panas? Hesti menggeleng pelan, meletakkan tangannya di atas tangan Wisnu yang ada di bahunya. Sentuhan itu menenangkan detak jantung Wisnu yang menggila. Aku nggak apa-apa, Mas. Cuma baju saja. Untung aku pakai kacamata. Cuma baju? Wisnu mendengus kasar. Ia melihat noda hitam yang lebar di dada istrinya. Itu bukan sekadar noda, itu adalah penghinaan. Penghinaan terhadap istrinya, terhadap martabat keluarganya. Perlahan, Wisnu melepaskan tangannya dari bahu Hesti. Ia berbalik badan. Gerakannya lambat namun mematikan. Sekarang, ia menghadap Shirley. Shirley gemetar hebat. Ia melihat tatapan Wisnu. Tidak ada cinta, tidak ada kekaguman, tidak ada kehangatan yang selama ini ia hayalkan. Hanya ada tatapan jijik yang murni. Seolah Wisnu sedang melihat kecoa yang harus dibasmi. Pak Wisnu. Shirley mencoba bangkit, memasang senyum memelas, air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Bapak harus dengar penjelasan saya dulu. Perempuan ini, Hesti ini, dia menyerang saya. Dia gila, Pak. Dia ngaku-ngaku jadi istri Bapak. Saya cuma membela diri. Diam. Potong Wisnu. Suaranya tidak keras, tapi terdengar seperti petir di telinga Shirley. Wisnu melangkah maju mendekati meja Shirley. Ia melihat botol tinta yang terbuka di meja, melihat percikan hitam di jari-jari Shirley. Bukti fisik sudah lebih dari cukup. Kamu bilang dia mengaku-ngaku? Tanya Wisnu dingin. Iya, Pak. Dia halusinasi. Dia terobsesi sama Bapak. Saya takut dia nyelakain Bapak. Makanya saya... Wisnu tertawa pendek, tawa yang kering dan menakutkan. Ia menoleh ke arah pintu yang terbuka, di mana puluhan staf, termasuk Dodi, sedang menonton dengan wajah tegang. Dengar semuanya. Seru Wisnu lantang tanpa mengalihkan pandangan dari Shirley. Wanita yang berdiri di sana. Wisnu menunjuk Hesti dengan tangan terbukanya. Wanita yang bajunya dirusak oleh manajer kalian ini, namanya Hesti Pratiwi. Wisnu menjeda kalimatnya, membiarkan ketegangan memuncak. Dia adalah istri sah saya. Nyonya Wisnu Anggara. Pemilik sebagian saham perusahaan ini. Dan ibu dari anak-anak saya di masa depan. Duar. Pengumuman itu meledak seperti bom atom. Dodi menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya melotot hampir keluar. Mbak Hesti. Istri bos? Bisiknya tak percaya. Staf lain mulai berbisik riuh, syok berat. Gosip, wanita simpanan, yang disebar Shirley seketika hancur lebur. Shirley membeku. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Lututnya lemas, ia jatuh terduduk kembali di kursi putarnya. Mulutnya membuka menutup seperti ikan kekurangan oksigen. Istri? Gumam Shirley. Otaknya menolak menerima kenyataan. Dunia fantasinya runtuh menimpanya. Nggak mungkin. Bapak pasti bohong.
Bapak cuma mau ngelindungin dia kan? Wisnu menatap Shirley dengan pandangan muak. Saya tidak pernah berbohong, Shirley. Kamu yang hidup dalam kebohongan. Kamu mengaku pacar saya? Kapan saya pernah pacaran sama kamu? Kapan saya pernah kasih harapan ke kamu? Saya bahkan jijik melihat cara kerjamu yang tidak profesional. Tapi, bunga itu. Shirley menunjuk sisa-sisa bunga mawar di tong sampah, yang sudah layu. Bunga mawar merah itu. Bapak kirim buat saya kan? Inisial G. Gavin Wisnu. Hesti maju selangkah, berdiri di samping suaminya. Ia mengambil alih panggung. Bunga itu dari suami saya. Untuk saya, Shirley, kata Hesti tenang. Kartu ucapannya ada di dalam amplop yang kamu buang. Isinya ucapan semangat untuk istrinya. Tapi kamu terlalu sibuk dengan delusimu sampai kamu menganggap itu buat kamu. Kamu mencuri bunga saya, dan sekarang kamu merusak baju saya. Fakta itu menampar Shirley bolak-balik. Rasa malu yang luar biasa mulai merayap naik, mencekik lehernya. Ia telah memamerkan bunga curian itu ke satu kantor. Ia telah menghina istri bosnya sendiri. Ia telah menyiram istri bos dengan tinta. Karirnya bukan hanya tamat. Hidupnya hancur. Shirley mulai menangis. Kali ini tangisan sungguhan karena ketakutan. Ia merosot dari kursi, berlutut di lantai, mencoba meraih kaki Wisnu. Pak Wisnu. Maaf Pak. Saya nggak tahu. Sumpah saya nggak tahu. Ratap Shirley. Tolong Pak. Jangan pecat saya. Saya punya cicilan mobil. Saya tulang punggung keluarga. Tolong Pak. Kasih saya kesempatan kedua. Saya hilaf. Wisnu mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Shirley yang terkena tinta. Jangan sentuh saya. Wisnu menoleh ke arah kepala keamanan yang berdiri siaga di pintu. Pak Iman. Siap, Pak. Jawab Pak Iman tegas. Bawa wanita ini keluar. Perintah Wisnu dingin sambil menunjuk Shirley yang sedang bersujud. Detik ini juga, saya memecat Shirley dari jabatannya sebagai manajer HRD dan dari seluruh posisi di Nusantara Logistik. Dia dipecat dengan tidak hormat atas tuduhan penyerangan fisik, intimidasi, dan pencemaran nama baik. Jangan Pak. Ampun Pak. Shirley menjerit histeris. Wisnu tidak peduli. Ia melanjutkan instruksinya dengan suara keras, agar didengar semua orang. Pastikan dia tidak membawa aset perusahaan apapun. Sita ID card-nya sekarang. Dan masukkan namanya dalam daftar hitam Asosiasi HRD Nasional. Saya akan pastikan dia tidak bisa bekerja di perusahaan manapun lagi dengan attitude seperti ini. Jika dia melawan, panggil polisi. Tuntutan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan pengerusakan sudah saya siapkan. Dua petugas keamanan masuk, mencengkeram lengan Shirley kiri dan kanan. Mereka mengangkat tubuh Shirley yang lemas setengah menyeretnya. Hesti. Mbak Hesti. Tolong saya. Shirley beralih memohon pada Hesti. Sesama perempuan Mbak, kasihanin saya. Saya cuma iri Mbak. Saya minta maaf. Hesti menatap Shirley dengan tatapan datar. Ia teringat bagaimana Shirley menghina Dodi, bagaimana Shirley memeras staf magang, dan bagaimana Shirley memfitnahnya sebagai wanita murahan. Minta maaf itu mudah, Shirley, kata Hesti pelan namun menusuk. Tapi tinta di baju saya ini, dan luka batin karyawan yang kamu tindas selama ini, gak bisa hilang cuma dengan kata maaf. Nikmati konsekuensi dari kesombonganmu sendiri. Hesti memalingkan wajah. Itu adalah penolakan mutlak. Petugas keamanan menyeret Shirley keluar ruangan. Shirley meronta-ronta, sepatunya lepas sebelah, rambutnya acak-acakan. Saya pacarnya CEO. Kalian gak bisa giniin saya. Lepasin. Pak Wisnu. Teriakan delusi itu makin lama makin menjauh, hingga akhirnya hilang ditelan pintu lift yang tertutup. Keheningan menyelimuti lantai HRD. Semua mata tertuju pada pasangan suami istri yang berdiri di tengah ruangan itu. Wisnu menghela napas panjang, merapikan jasnya, lalu menatap para karyawan yang masih syok. Saya minta maaf atas kegaduhan ini, kata Wisnu berwibawa. Mulai hari ini, tidak ada lagi manajemen toksik di divisi ini. Saya akan menunjuk pelaksana tugas baru besok. Silakan kembali bekerja.
Wisnu kemudian merangkul bahu Hesti dengan protektif. Ayo, sayang. Kita pulang. Kamu butuh ganti baju? Hesti mengangguk. Namun sebelum pergi, ia melepaskan rangkulan Wisnu sebentar dan berjalan menuju meja Dodi. Dodi berdiri kaku, keringat dingin bercucuran. Mbak Bu Bos Nyonya. Dodi gagap parah. Hesti tersenyum hangat, senyum tulus yang sama seperti saat ia menjadi staf biasa. Panggil Hesti saja kalau nggak ada orang, Mas Dodi. Terima kasih ya sudah jadi teman makan siang yang baik, dan sudah membelaku waktu aku difitnah. Kamu orang baik. Dodi merasa mau nangis saking terharunya. Sama-sama, Bu Hesti. Oh ya, tambah Hesti sambil melirik Wisnu. Mas Wisnu, Dodi ini kerjanya bagus banget. Laporan yang dipuji direksi kemarin, Dodi yang kerjain datanya. Mungkin dia cocok jadi kandidat asisten manajer yang baru? Wisnu tersenyum dan mengangguk pada Dodi. Akan saya pertimbangkan. Siapkan CV terbaru kamu, Dodi. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Seru Dodi girang. Hesti dan Wisnu berjalan keluar ruangan HRD bergandengan tangan. Di lorong, Wisnu berbisik. Jadi, Bu Detektif, kasus ditutup. Hesti melihat noda hitam di bajunya, lalu tersenyum puas. Kasus ditutup. Tersangka sudah diamankan. Sekarang, bayaran detektifnya mana? Aku mau baju baru. Satu toko pun aku belikan, jawab Wisnu tertawa, mengecup puncak kepala istrinya. Mereka melangkah masuk ke dalam lift pribadi CEO, meninggalkan masa lalu kelam divisi HRD di belakang mereka, menuju masa depan yang jauh lebih bersih. Matahari pagi bersinar cerah menembus dinding kaca lobi gedung Nusantara Logistik, seakan alam semesta ikut merayakan terangkatnya awan mendung yang selama ini menyelimuti perusahaan. Namun, bagi para karyawan yang lalu lalang, pagi ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang bercampur dengan rasa penasaran yang menggelitik di udara. Gosip tentang insiden, tinta dan pemecatan, kemarin sore telah menyebar ke seluruh penjuru gedung, dari cleaning service di basement hingga direktur di lantai teratas. Pukul 8.30 tepat. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu lobi utama. Biasanya, hanya Pak Wisnu yang turun dari mobil itu. Tapi kali ini, supir membukakan pintu penumpang belakang sebelah kiri terlebih dahulu. Sepasang sepatu hak tinggi stilettos berwarna krem menjejak lantai marmer. Lalu, keluarlah sosok wanita yang membuat napas semua orang yang melihatnya tercekat. Itu Hesti. Tapi bukan Hesti si staf admin yang selalu memakai kemeja kebesaran dan kacamata tebal. Hesti hari ini tampil sebagai dirinya yang sejati, Nyonya Wisnu Anggara. Ia mengenakan terusan blazer elegan berwarna biru navy, warna kebesaran perusahaan, yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya digerai indah bergelombang, wajahnya dipoles makeup natural namun tegas yang menonjolkan kecantikannya yang berkelas. Tidak ada lagi kacamata nerd. Yang ada hanyalah sorot mata tajam penuh percaya diri. Wisnu turun dari sisi pintu lainnya, tersenyum bangga, lalu menggandeng tangan istrinya dengan mesra. Mereka berjalan beriringan masuk ke lobi. Lucy, resepsionis yang dulu pernah menyuruh Hesti menunggu berjam-jam saat wawancara, kini berdiri kaku di balik mejanya. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar saat memegang gagang telepon. Hesti berhenti tepat di depan meja resepsionis. Ia melepaskan kacamata hitamnya perlahan. Selamat pagi, Lucy, sapa Hesti ramah, namun ada nada wibawa yang tak terbantahkan. Selamat pagi, Bu Hesti, Bu Nyonya. Lucy tergagap parah, bingung harus memanggil apa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia teringat betapa judesnya ia pada Hesti di hari pertama. Panggil Bu Hesti saja, kata Hesti tersenyum tipis. Oh ya, tolong pastikan tamu tidak disuruh menunggu 2 jam lagi hanya karena manajernya sedang touch up, ya? Waktu tamu itu berharga. Lucy menelan ludah, mengangguk cepat seperti boneka dashboard. Siap, Bu Hesti. Maafkan kelancangan saya waktu itu, Bu. Saya benar-benar nggak tahu. Dimaafkan. Bekerjalah dengan benar mulai sekarang, jawab Hesti singkat. Wisnu dan Hesti melanjutkan langkah menuju lift khusus eksekutif. Sepanjang jalan,
Para karyawan yang berpapasan langsung menunduk hormat, menyapa dengan sopan santun yang tulus. Berbeda jauh dengan ketakutan yang mereka tunjukkan pada Shirley dulu. Di dalam lift yang bergerak naik, Wisnu menatap istrinya sambil terkekeh pelan. "Kamu menikmati ini ya?" Hesti merapikan kerah jas suaminya. "Sedikit. Tapi ini bukan soal pamer kekuasaan, Mas. Ini soal mengembalikan standar. Mereka harus belajar menghormati orang bukan karena takut dimarahi, tapi karena segan pada integritas." "Aku setuju," jawab Wisnu, lalu wajahnya berubah serius. "Siap untuk melihat bangkai kapal di lantai HRD?" Hesti mengangguk mantap. "Sangat siap. Kita akan bersihkan sampah-sampah peninggalan Shirley sampai ke akar-akarnya." Pintu lift terbuka di lantai HRD. Suasana hening menyambut mereka. Tidak ada lagi suara teriakan Shirley atau bunyi hak sepatu yang mengintimidasi. Namun, kekacauan sisa kemarin masih terasa. Dodi, yang datang paling pagi, langsung berdiri tegak saat melihat Hesti dan Wisnu masuk. Wajah Dodi berseri-seri, seolah baru saja memenangkan lotre. "Selamat pagi, Pak Wisnu, Bu Hesti," sapa Dodi lantang. "Pagi, Dodi," jawab Wisnu. "Kumpulkan semua tim di ruang rapat sekarang. Kita akan mulai briefing era baru." Hesti melirik ke arah ruangan bekas Shirley. Pintunya tertutup, disegel dengan pita kuning, audit internal. Itu adalah pemandangan yang paling indah pagi ini. Ratu palsu telah tumbang, dan kini saatnya ratu yang asli membereskan kekacauan. Proses pembersihan dimulai. Hesti tidak main-main. Ia menunjuk tim auditor independen yang dipimpin oleh Gunawan, seorang akuntan forensik senior yang terkenal teliti, untuk membongkar semua arsip di masa kepemimpinan Shirley. Hesti sendiri yang mengawasi prosesnya langsung, duduk di kursi yang dulu diduduki Shirley, namun kini dengan aura yang jauh berbeda. Dodi ditunjuk sebagai asisten sementara untuk membantu navigasi file-file digital yang disembunyikan Shirley. "Bu Hesti," panggil Dodi sambil menunjuk layar komputer. "Ibu harus lihat ini. Di folder tersembunyi bernama pribadi, saya menemukan data rekrutmen tahun lalu." Hesti mendekat. Matanya menyipit membaca data di layar. Ternyata, kecurigaan Wisnu selama ini benar. Shirley bukan hanya tidak kompeten, tapi juga korup. Ditemukan bukti transfer mencurigakan dari beberapa agensi penyalur tenaga kerja. Shirley menerima komisi untuk setiap karyawan outsourcing yang ia masukkan, padahal kualitas mereka di bawah standar. "Gila," gumam Hesti. "Dia menjual posisi di perusahaan ini demi tas branded." "Bukan cuma itu, Bu," tambah Gunawan yang sedang memeriksa tumpukan berkas fisik. "Lihat laporan penilaian kinerja ini. Karyawan-karyawan yang kritis dan pintar, nilainya sengaja diturunkan dengan alasan subjektif seperti kurang senyum atau kurang kooperatif. Sementara karyawan yang sering membelikan dia makan siang atau memuji penampilannya, dapat nilai A+. Hesti mengepalkan tangannya. "Pantas saja turnover kita tinggi. Orang-orang pintar pergi karena muak, dan yang tersisa hanya penjilat. Shirley benar-benar kanker di organisasi ini." Hesti segera menyusun laporan lengkap. Ia bekerja cepat dan taktis. Siang harinya, ia mengadakan rapat dengan seluruh staf HRD. Hesti berdiri di depan ruangan, memegang data hasil temuan. Wajahnya serius. "Rekan-rekan sekalian," suara Hesti terdengar tegas namun mengayomi. "Hari ini kita membuka lembaran baru. Saya dan tim audit telah menemukan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan manajemen lama. Manipulasi nilai, pungutan liar rekrutmen, dan intimidasi." Para staf saling berpandangan, berbisik ngeri. Mereka tahu Shirley buruk, tapi tidak menyangka sampai sejauh itu kriminalnya. "Saya ingin menegaskan," lanjut Hesti. "Mulai hari ini, sistem penilaian, suka atau tidak suka, dihapuskan. Kita kembali ke meritokrasi. Siapa yang berprestasi, dia yang naik. Tidak peduli seberapa dekat kalian dengan atasan, kalau kerja kalian buruk, kalian akan dievaluasi. Dan sebaliknya, tidak peduli kalian pendiam atau tidak pandai bergaul, kalau hasil kerja kalian bagus, perusahaan akan menghargai itu." Hesti kemudian menatap Dodi. "Sebagai langkah awal perbaikan,
Saya dan Pak Wisnu sepakat untuk mengangkat Dodi Pramono sebagai Acting Manager HRD, sampai kita menemukan kandidat eksternal yang tepat. Dodi telah membuktikan integritas dan kesabarannya selama ini. Dodi ternganga. Ia hampir jatuh dari kursinya. Saya, Bu?" Tepuk tangan gemuruh pecah di ruangan itu. Semua rekan kerja Dodi bersorak setuju. Mereka tahu Dodi adalah orang yang paling sering mengerjakan tugas Shirley, jadi secara teknis, Dodilah yang paling paham operasional departemen itu. "Selamat, Dodi," kata Hesti sambil menjabat tangan Dodi. "Tugasmu berat. Kamu harus mengembalikan kepercayaan karyawan divisi lain kepada HRD. Jadilah manajer yang melayani, bukan yang minta dilayani." Mata Dodi berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Wisnu. Saya janji tidak akan mengecewakan." Sore itu, suasana kantor berubah total. Udara yang dulu terasa berat dan penuh tekanan, kini terasa lebih ringan. Orang-orang mulai bekerja dengan senyum tulus. Hesti melihat sekeliling, merasa lega. Misi penyamarannya telah tuntas, dan hasilnya jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya menyelamatkan uang suaminya, tapi juga menyelamatkan nasib ratusan karyawan. Namun, di luar gedung megah itu, ada satu orang yang nasibnya sedang terjun bebas ke dasar jurang. Kontras dengan kegembiraan di kantor Nusantara Logistik, apartemen sewaan Shirley terlihat seperti kapal pecah. Pakaian berserakan di lantai, kotak-kotak makanan cepat saji menumpuk di meja, dan tirai jendela tertutup rapat, menghalangi sinar matahari sore. Shirley duduk meringkuk di sofa, rambutnya kusut masai, matanya bengkak. Ia menatap layar ponselnya yang terus-menerus bergetar. Bukan panggilan kerja, melainkan panggilan dari leasing mobil dan tagihan kartu kredit. Sejak dipecat kemarin, hidup Shirley berubah 180 derajat dalam hitungan jam. Berita pemecatannya menyebar lebih cepat dari virus. Di grup WhatsApp Asosiasi HRD, namanya sudah menjadi blacklist. Shirley si penyiram tinta, menjadi julukan barunya. Pagi ini, ia mencoba melamar ke 3 perusahaan saingan. 2 di antaranya langsung menolak begitu membaca namanya. 1 perusahaan memanggilnya wawancara via telepon, hanya untuk memastikan apakah gosip itu benar, lalu menutup telepon sambil tertawa. "Kurang ajar semua," isak Shirley, melempar ponselnya ke bantal. "Mereka lupa siapa aku? Aku Shirley. Aku kompeten. Aku cantik." Delusinya masih tersisa, tapi realita mulai menggerogoti kewarasannya. Ia tidak punya tabungan. Gajinya selalu habis untuk gaya hidup mewah, demi mengesankan orang-orang yang bahkan tidak menyukainya. Mobilnya akan ditarik minggu depan. Sewa apartemennya jatuh tempo 3 hari lagi. Rasa lapar dan putus asa memaksanya berpikir pendek. "Aku harus ketemu Pak Wisnu. Atau Hesti. Pasti ini cuma salah paham. Kalau aku minta maaf sambil nangis, pasti mereka luluh. Hesti kan kelihatan baik, dia pasti nggak tega." Dengan sisa-sisa harga dirinya, Shirley mandi, berdandan, meski tangannya gemetar saat memakai maskara, dan memesan ojek online menuju kantor Nusantara Logistik. Ia tidak berani membawa mobil karena bensinnya habis. Sesampainya di lobi, akses kartunya sudah diblokir. Security yang dulu sering ia bentak, Pak Iman, kini menatapnya dengan tatapan datar dan menghalanginya di pintu putar. "Maaf, Mbak Shirley. Anda dilarang masuk area gedung," kata Pak Iman tegas. "Pak Iman, tolonglah," Shirley memohon, suaranya serak. "Saya cuma mau ketemu Bu Hesti sebentar aja. Ada barang saya yang ketinggalan." "Barang pribadi Mbak sudah dipaketkan via kurir ke alamat KTP tadi siang. Tidak ada urusan lagi di sini. Tapi saya harus bicara. Ini soal hidup mati." Shirley mulai berteriak histeris, menarik perhatian orang-orang di lobi. Tepat saat itu, Hesti dan Wisnu baru saja turun dari lift, hendak pulang. Mereka melihat keributan di pintu depan. Wisnu hendak memanggil keamanan tambahan, tapi Hesti menahannya. "Biar aku yang hadapi," kata Hesti tenang. "Dia butuh penutup." Hesti berjalan mendekati pintu kaca. Ia memberi isyarat pada Pak Iman untuk membiarkan Shirley bicara, tapi tetap di luar batas pintu. Hesti berdiri di dalam, Shirley di luar, terpisahkan kaca tebal namun suara masih bisa terdengar. "Bu Hesti,
seru Shirley saat melihat Hesti. Wajahnya langsung berubah memelas. Bu, tolong saya Bu. Saya nggak bisa dapat kerja di mana-mana. Nama saya hancur. Tolong cabut blacklistnya Bu. Saya mohon. Hesti menatap wanita yang dulu begitu sombong itu. Kini Shirley tampak kecil dan menyedihkan. Namun, Hesti tidak merasa iba. Ia ingat bagaimana Shirley menghancurkan mental staf lain tanpa ampun. Shirley, suara Hesti terdengar dingin namun tidak kasar. Nama kamu hancur bukan karena saya. Nama kamu hancur karena perbuatanmu sendiri. Reputasi itu dibangun bertahun-tahun, tapi bisa hancur dalam 1 detik karena arogansi. Saya hilaf, Bu. Saya janji akan berubah. Kasih saya posisi apa aja, Bu. Jadi staf biasa juga nggak apa-apa. Saya butuh uang. Shirley menangis terseduh-seduh, air matanya melunturkan bedak tebalnya. Perusahaan ini bukan lembaga sosial untuk menampung orang yang tidak berintegritas. Jawab Hesti tegas. Kamu korupsi, Shirley. Kami punya buktinya. Kamu memeras agen tenaga kerja. Seharusnya kami melaporkan kamu ke polisi. Tapi Pak Wisnu memutuskan untuk cukup memecatmu saja. Itu sudah kemurahan hati yang luar biasa. Mata Shirley terbelalak. Ia tidak menyangka mereka tahu soal uang komisi itu. Saran saya, lanjut Hesti, menatap lurus ke mata Shirley. Berhentilah mencari jalan pintas. Jual mobilmu, jual tas-tas mahalmu, bayar hutangmu, dan mulailah hidup dari nol dengan jujur. Mungkin di kota lain, di mana orang belum mengenalmu. Tapi jangan pernah berharap kembali ke sini. Hesti berbalik badan, mengakhiri pembicaraan itu. Bu Hesti, tega banget sih Bu. Saya doakan Ibu kena karma. Teriak Shirley putus asa, kembali ke sifat aslinya yang penuh dengki. Hesti berhenti sejenak, menoleh sedikit tanpa membalikkan badan sepenuhnya. Karma saya sudah datang, Shirley. Saya punya suami yang hebat, perusahaan yang sehat, dan hati yang tenang. Justru kamu yang sedang menikmati karmamu sekarang. Selamat menikmati. Hesti berjalan kembali ke arah Wisnu yang menunggunya dengan senyum bangga. Mereka meninggalkan Shirley yang terduduk lemas di lantai trotoar, menangisi nasib yang ia tulis sendiri dengan tinta hitam keserakahannya. 3 bulan berlalu sejak revolusi Hesti. Gedung Nusantara Logistik telah berubah wajah. Bukan fisiknya, tapi jiwanya. Di lantai HRD, kubikel-kubikel yang dulu sepi dan suram, kini penuh dengan diskusi hidup. Dodi, yang sekarang resmi diangkat menjadi manajer HRD definitif, setelah membuktikan kinerjanya yang gemilang, menerapkan kebijakan pintu terbuka. Siapapun boleh masuk ke ruangannya untuk curhat atau memberi masukan tanpa takut dipecat. Siang itu, Hesti datang berkunjung untuk makan siang bersama Wisnu. Ia mampir sebentar ke ruangan Dodi. Siang, Pak Manajer, sapa Hesti sambil mengetuk pintu yang terbuka lebar. Dodi langsung berdiri, wajahnya sumringah. Ia kini tampil lebih rapi dengan kemeja slim fit dan rambut dipangkas modern, tapi senyum ramah dan kerendahan hatinya masih sama. Bu Hesti. Mari masuk, Bu. Wah, tumben mampir. Cuma mau ngecek. Hesti duduk di kursi tamu. Gimana program pelatihan karyawan baru? Lancar? Lancar jaya, Bu. Dodi menyodorkan tablet berisi grafik. Sejak kita hapus sistem titipan, kualitas anak baru luar biasa. Mereka inovatif dan semangat. Bulan ini produktivitas naik 15%. Dan yang paling penting, survei kepuasan karyawan nilainya tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Orang-orang betah kerja di sini, Bu. Hesti tersenyum puas melihat angka-angka itu. Bagus. Saya senang mendengarnya. Oh ya, kamu nggak mau pasang foto kamu yang gede di dinding kayak Shirley dulu? Canda Hesti. Dodi tertawa terbahak-bahak. Ampun, Bu. Enggak lah. Dindingnya saya ganti papan tulis buat brainstorming ide anak-anak. Lebih berguna? Itu jawaban yang saya harapkan, kata Hesti. Saat keluar dari ruangan Dodi, Hesti berpapasan dengan Yulia, sekretaris divisi. Yulia membawa nampan berisi kopi. Siang, Bu Hesti, sapa Yulia ceria. Bu, terima kasih ya. Sejak kebijakan baru,
Saya akhirnya bisa ambil cuti melahirkan tanpa takut dipotong gaji. Suami saya nitip salam hormat buat Ibu dan Pak Wisnu. Sama-sama, Yulia. Fokus saja sama bayinya nanti, pekerjaan kantor biar tim yang cover. Jawab Hesti hangat. Hesti berjalan menuju lift dengan hati yang penuh. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak orang yang takut padamu, tapi seberapa banyak hidup orang yang menjadi lebih baik karena kehadiranmu. Shirley memilih jalan ketakutan, dan ia berakhir sendirian. Hesti memilih jalan kemanusiaan, dan ia mendapatkan loyalitas tanpa batas. Budaya toksik telah hilang, tersapu bersih seperti noda tinta yang sudah dicuci dengan pemutih terbaik, kejujuran. Malam itu, langit Jakarta cerah berbintang. Di rooftop sebuah restoran privat yang menghadap kelap-kelip lampu kota, Wisnu dan Hesti duduk menikmati makan malam romantis. Hanya ada mereka berdua di area VIP itu, ditemani alunan biola yang lembut. Wisnu mengangkat gelas jusnya, mereka tidak minum alkohol. Untuk istriku yang luar biasa. Detektif terbaik, auditor terkejam, dan wanita tercantik di hidupku. Hesti tertawa renyah, mendentingkan gelasnya ke gelas Wisnu. Untuk suamiku yang sabar. Yang rela pura-pura nggak kenal istrinya sendiri demi misi rahasia. Wisnu memotong steaknya sambil tersenyum geli. Kamu tahu, Hes? Waktu kamu telepon aku bilang baju kamu disiram tinta. Jantungku rasanya mau copot. Aku pikir kamu disiram air keras atau dipukul. Makanya aku lari kayak orang kesetanan. Sampai dasiku miring kemana-mana. Maaf ya bikin panik. Hesti menatap suaminya lembut. Tapi itu satu-satunya cara buat bikin Shirley mati kutu. Dia harus lihat sendiri bahwa pacar halunya lebih milih staf rendahan daripada dia. Efektif banget sih, aku Wisnu. Ngomong-ngomong, baju kemeja putih kamu yang kena tinta itu masih disimpan. Masih, jawab Hesti. Sudah aku figura dan aku pajang di ruang kerjaku di rumah. Wisnu tersedak. Serius? Buat apa? Buat pengingat, Mas. Wajah Hesti berubah serius namun teduh. Noda hitam itu mengingatkan aku bahwa jabatan dan kekayaan itu amanah. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi seperti Shirley. Merasa paling berkuasa, sampai lupa napak bumi. Noda itu simbol dari arogansi yang menghancurkan diri sendiri. Wisnu terdiam sejenak, meresapi kata-kata istrinya. Ia menggenggam tangan Hesti di atas meja. Aku beruntung punya kamu, Hes. Kamu bukan cuma pendamping, tapi juga kompas moral buat aku. Tanpa kamu, mungkin Nusantara Logistik cuma jadi mesin pencetak uang yang gak punya hati. Kita tim yang hebat, Mas. Hesti membalas genggaman itu erat. Kamu nahkodanya, aku navigatornya. Selama kita sama-sama, badai sekuat apapun, atau manajer segila Shirley pun, bisa kita hadapi. Mereka tertawa bersama. Tawa yang lepas dan bahagia. Jadi, tanya Wisnu dengan nada menggoda, ada rencana menyamar lagi bulan depan? Divisi keuangan kayaknya butuh audit juga tuh. Hesti menggeleng sambil menyeka mulutnya dengan serbet. Nggak ah. Capek jadi staf biasa. Gajinya kecil, disuruh-suruh, dimarahin pula. Mending jadi ibu CEO. Bisa belanja sepuasnya, suaminya ganteng lagi. Dasar matre, ledek Wisnu. Realistis, sayang. Realistis, balas Hesti sambil mengedipkan sebelah mata. Malam itu ditutup dengan hangat. Di bawah langit Jakarta, kisah tentang manajer centil, CEO tegas, dan istri cerdas itu berakhir. Sebuah pelajaran mahal telah dibayar lunas. Bahwa kebenaran, meski kadang datang terlambat dan harus kotor terkena tinta, pada akhirnya akan selalu bersinar terang di atas segalanya. Dan bagi Hesti, noda tinta itu bukan lagi kotoran, melainkan medali kemenangan terindahnya.